Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Mu'ad bin Anas bin Qais bin Ubaid bin Zaid thumma ila Ruh Sayyidina Aus bin Thabit bin Al-Mundir bin Najjari thumma ila Ruh Sayyidina Aus bin Figur kita pada hari ini, figur atau sosok orang yang luar biasa. Saya waktu membaca tentang kisah beliau, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, terus terang saya melihat diri saya seperti semut yang berada di sebelah gajah, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada itu. Bagaimana seorang Zubair bin Awwam yang akan kita lihat kiprahnya di medan jihad, luar biasa. Satu orang bisa mendobrak pasukan Romawi 250.000 orang didobrak oleh dia, masuk ke pasukan musuh sampai ke ujung belakang, kembali lagi ke pasukan muslimin. Keberanian yang di atas rata-rata. Saya tidak pernah peperangan Nabi SAW Zubair tidak hadir radhiyallahu anhu, dan setiap kali hadir dalam peperangan pasti berada di depan dan pasti dia yang paling pertama menyerang, subhanallah. Dan tidak pernah dalam penyerangan itu kelihatan sedikit saja masalah sifat pengecut misalnya atau ragu, sama sekali. Luar biasa. Nanti kita akan lihat banyak kisah-kisah yang luar biasa kiprah beliau dalam kancah-kancah peperangan, dan saya sudah bahasakan dari awal sampai Zubair bin Awwam ini memang dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair bin Awwam, 6 orang ini memang yang khusus ya. Pada saat Nabi SAW sebutkan hadis yang sudah sering kita sebutkan juga di 5 pertemuan kita yang lalu, pada saat beliau berada di gunung Hira, dan beliau mengatakan, tenanglah wahai Hira, pada saat Hira lagi goncang, sesungguhnya di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, orang yang terpercaya Abu Bakar, kemudian juga ada syuhada, ada orang-orang yang mati syahid, dan pada saat itu ada Umar, Uthman, Ali, Talha dan Zubair. 5 orang ini semua mendapatkan sabda Nabi SAW, mereka mati syahid. Dan yang luar biasanya, terutama 2 figur yang terakhir, Talha dan Zubair, 2 orang ini begitu mendengarkan sabda Nabi SAW tentang masalah mereka akan mati syahid, semenjak itu tidak pernah ada celah untuk mendapatkan mati syahid kecuali mereka di awal, selalu sengaja malah mencari. Ini luar biasa nih. Berarti begitu yakinnya mereka dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi bernama Abdullah, di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW, dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awwam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut, dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awwam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia. Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil, dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan, tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam.
Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat. Waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau SAW, kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama, dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam, dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi SAW melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 36 Hijriah, tepatnya tahun 656 Masehian. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, dan Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid, sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang. Zubair waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah, pada saat goncang di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang dijamin masuk surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang tersisa, Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Dan itu adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega
tapi dengan pedang terhunus di tangannya seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan? Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada dua orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma, kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi, dan yang menghadapi dua orang ini, dua orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama, yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia, seorang alim ulama. Seorang insinyur, ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan? Dan seterusnya, bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan keberanian ini. Ada ciri khas sendiri ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan, semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti, tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup yang terlihat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7 disebutkan dalam sejarah. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu ya, istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatu Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki, atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gunung Sur, maksud saya waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma,
Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As, ya, sahabat juga yang terkenal. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir dan beliau meninggal, sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat, siapapun yang mau mati syahid, menikahlah dengan Atiqah. Gitu. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlintas dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu. Karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Perang Badar, Zubair bin Awam tampil menggunakan imamah berwarna kuning. Dan beliau berada di depan pasukan. Pada saat awal takbir Nabi SAW menyerang, maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan muslimin ada di 3 orang, Hamzah, Ali, dan Zubair. 3 orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang sahabat gitu. Nah, karena beraninya dia, dan selain berani, Zubair bin Awam juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih walaupun di kancah peperangan. Bajunya selalu bersih, penampilannya bersih, imamahnya bagus. Sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan, diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah, mengatakan, perang Badar, Zubair ayahku menggunakan surban warna kuning, lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair, sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya di kancah peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun, dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri, karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada 2 orang saja yang pernah Jibril menjelma dari kalangan sahabat, Zubair bin Awam di perang Badar, dan juga Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini karena sering penampilannya rapi, bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini. Baik, dikatakan bahwasanya di perang Badar, Zubair bin Awam membunuh 2 orang dan 2 ini adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dhatu Kabsh. Abu Dhatu Kabsh ini julukannya ya, Kabsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot. Gitu. Abu Kabsh mungkin orang yang berotot besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan Kabsh ini adalah perut, sehingga memang perutnya orang ini agak besar, tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik, dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang, tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter. Pedang yang sangat besar. Jadi bagian depannya pedang, yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja, gitu kan. Jadi sangat panjang pedang itu dipakai, bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini, dan dia sangat mahir. Di kancah peperangan Badar, dia menyiksa kaum muslimin, memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia.
Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Zatu Kabsy ini mengganggu kami nih, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi SAW mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan, saya mendekati Zatu Kabsy ini, dan dia bilang, saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh, banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua, tapi nggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, nggak tembus, gitu kan. Maka Zubair bilang, saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa, dia bilang, saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih, sampai saya berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya, karena dalam kisah, dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau dulu di atas kuda, kakinya paling sampai di perut kuda nggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh, gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda, kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nah, Zubair bin Awam bilang, pas saya berhadapan sama Zatu Kabsy, dan Zatu Kabsy ini juga tinggi besar, cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair, saya tidak temukan celah kecuali di antara 2 matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan baju besi itu, topeng besinya, gitu kan? Dia bilang, saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak, dan ciri khas Zubair ini radhiyallahu anhu terkenal di pasukan muslimin, selalu di tangan kanan pedang, gitu kan? Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan? Dia menaruh pedangnya dan dia ambil tombak kecil itu. Dia bilang, lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW, dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah, kemudian meloncatin Zatu Kabsy ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena, dan akhirnya terbunuh. Dan Zubair mengatakan, saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya, gitu. Tapi perannya adalah di sini di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam di luar kancah peperangan yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain, itu boleh. Selain ini nggak boleh, gitu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan. Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih, berbeda, gitu kan? Di perang Badar, Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali, 2 pejuang besarnya muslimin, ditolak. Paman dan sepupu Nabi, gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya, Nabi tetap tarik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan hak pedang ini? Allah dan maka Mikdad ini terkenal, ya. Dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki, sama dengan Zubair bin Awam. Nanti ada bahasan di Mikdad. Tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Maka Nabi SAW tarik. Lalu Abu Dujana radhiyallahu Syammah, ya, yang terkenal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, melawan musuh Allah sampai pedang ini bengkok. Artinya kalau di kancah peperangan berbeda, tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh, tapi tidak ada mutilasi, ya. Sudah ditusuk mati selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan, merasa takut, nggak perlu semuanya itu. Nggak ada rasa takut bagi seorang muslim. Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam, tidak ada itu sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan, bakhil, pelit, gitu kan, di jalan Allah SWT. Ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah
Di luar kancah peperangan kita merendah. Siapa yang tawadhu ya kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya, merendah, tidak sombong ya. Di luar. Tapi dalam kancah peperangan lain, Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi, maka dia pun mengelitkan imamah merah di atas kepalanya, kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya, menunjukkan kekuatannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini. Tapi kalau di sini dibolehkan, di kancah peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh, tidak ada kekalahan, itu menang malah. Itu kemenangan yang pertama dicari, mati syahid semua masuk surga tanpa hisab, dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid gitu.